Nah, dalam kondisi yang berat, minimnya perbekalan, maka disinilah Allah ingin menampakkan manil mu'minuna haqqon wa manil munafikuna haqqon. Perang Tabuk itu filterisasi, Pak. Allah ingin menunjukkan kepada kekasihnya Rasulullah dan kaum mukminin mana yang beriman benar-benar sahabat yang beriman, mana yang pura-pura jadi sahabat dan dia tidak beriman. Dan itu terbukti Bapak Ibu yang mulia. Maka disebutkan di sini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahayya'u litilkal ghazwati ay ghazwati Tabukin. Maka di tahun ke-9 itu di bulan Rajab Nabi mengadakan persiapan at-tajhiz, al-i'dad, persiapan untuk mengadakan perang Tabuk, Pak. Nah, di tengah Nabi beratnya mempersiapkan peperangan, Nabi menggerakkan, memotivasi sahabat untuk semuanya agar ikut dalam peperangan Tabuk itu. Nabi dikasih tahu oleh malaikat Jibril, Pak, bagaimana sepak terjangnya orang munafik pada waktu itu. Wa aliman Nabi sallallahu alaihi wasallam anna nasan minal munafiqin yajtami'una fi baiti Suwailima al-Yahudi. Di Madinah itu satu paket tuh, Pak. Kalau sudah Yahudi, gandengannya munafik. Orang munafik kerjasamanya sama orang Yahudi, udah klop. Di tengah-tengah persiapan yang begitu berat, Nabi diberitahukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Fa'akhbarahu Jibril alaihi salam. Ternyata orang-orang, Pak, banyak orang-orang yang dari kalangan munafikin ini berkumpul, Pak, di rumahnya Suwailim al-Yahudi. Jadi ada rajulun minal Yahudi ismuhu Suwailim. Suwailim ini laki-laki termasuk zu'amaul Yahudi, tokohnya Yahudi pada waktu itu, Pak. Mereka berkumpul, wan nasu yajtami'una fi hadzal bait. Maka Nabi tahu, Pak, apa yang dilakukan orang-orang munafikin sama orang-orang Yahudi ini, yusabbitunan nasa'an ghazwati Tabukin. Mereka memprovokasi sahabat agar mereka tidak ikut perang, Pak. Udahlah, tak usah ikut. Kondisi paceklik juga. Kok kasihan lah sama anakmu itu kecil-kecil. Ya nanti kalau kau balik hidup, kalau kau balik mati. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadiyun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala aidan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini wa qala al muhadditsuna bi anna hadzal haditsa huwa haditsun adimun wa sahihun wa karimun wa jalil. Ikhwatul iman jama'atu salati subuhi sadatuna al-a'izza asadani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Bapak Ibu, ayahanda, ibunda, tuan-tuan yang mulia, tentunya kembali yang besar kami taklah menghimbau gelar, dan yang kecil pun ianya kami takkanlah menyebutkan daripada nama. Pada pertemuan di pagi hari ini, ba'da ada'i sholati subuhi jama'atan, setelah kita tunaikan sholat subuh berjamaah, lil istiqmal, semata untuk menyempurnakan takmilatul majlis, maka sejenak kita manfaatkan fursah al-qasirah,
kesempatan yang sejenak ini untuk liziyadatil fahmi wal ma'rifati, untuk menambahkan kefahaman tentang apa-apa sajakah ianya yang pernah terjadi dalam kehidupan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang mulia, berkenaan dengan bulan Sya'ban. Jadi ketika kita masuk di dalam bulan Sya'ban ini, kita diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa 14 abad yang silam pernah terjadi satu peristiwa atau beberapa rentetan peristiwa yang terjadi pada kehidupan dakwah daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban, di bulan ini yang kita ada sekarang di dalamnya, 14 abad yang silam, yaitu zuhurul munafikina amaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tepatnya di tahun ke-9 Hijriah. Fis sanati tasi'ati minal hijrati. Maka di tahun 9 Hijriah, ba'da audatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghazwatil usrah au min ghazwati Tabukin. Sekembalinya Nabi dari peperangan Tabuk, Pak. Perang Tabuk di bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Maka sekembalinya Nabi dan para pasukan ma'ad junudil muslimina, maka di bulan Sya'ban, maka peristiwa yang pertama adalah zuhurul munafikina, yaitu di mana dikatakan oleh para mu'arrikh, ulama-ulama ahli sejarah dan kaitannya dengan tazkiyah dan tasfiyah, yaitu orang-orang munafik yang ada di Madinah itu mulai terang-terangan menampakkan kemunafikannya di hadapan Rasulullah. Yang ketika sebelum tahun 9 Hijriah itu mereka masih yaktumuna, menyembunyikan kemunafikan, Pak. Tetapi di tahun 9 Hijriah di bulan Sya'ban itulah awal ibtida'u dhuhuril munafikina baina yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan di mana ulama merekam dalam beberapa kitab sejarah, bulan Sya'ban itu ternyata bulan di mana di awal terjadinya terang-terangan orang-orang munafik itu menampakkan sifat-sifat kemunafikannya. Walaupun sebelumnya Nabi sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, manil munafikuna, siapakah orang-orang yang munafik. Nah, kita bicara Bapak Ibu yang mulia, ketika berbicara orang-orang munafik ini asyaddul adawatan. Jadi asyaddul adawati indar rasuli, Nabi itu dalam dakwah, Nabi dihadapkan beberapa musuh, al-a'da. Ada orang-orang yang memusuhi Nabi menjadi udwanan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sekian jenis musuh-musuh yang memusuhi Nabi ini, yang paling berat itu adalah orang munafik, Pak. Sepakat ulama. Ketika Nabi SAW 13 tahun di kota Mekah, ba'dal mab'as, setelah peristiwa kenabian, inda tamami umrihi arba'ina sanatan atau aman, ketika beliau sempurna umurnya 40 tahun, maka yang dihadapi Nabi cuma satu kelompok. Ada mengatakan dua kelompok, kufaru Quraisyin, orang kafir Quraisy, sama musyrikin Mekah. Dan mereka jelas, Pak. Fulan bin fulannya, orangnya jelas, siapakah yang memusuhi Nabi, begitu jelas. Nyo keceknya orang awak, kok jaleh bana nyo, Pak. Jadi musuh kok jaleh nyo keceknya orang awak, Pak. Jadi tidak ada samar lagi. Kenapa? Orang kafir Quraisy itu nama-namanya jelas. Musyrikin Mekah kelompoknya jelas. Abu Lahab, yang masih notabene pamannya Nabi sendiri, Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Abul Hakam atau dikenal dengan Abu Jahal, Amr bin Hizam al-Mahzumi. Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, Abu Sufyan bin Harb sebelum masuk Islam. Dan mereka tokoh-tokohnya jelas.
Jadi Nabi ketika fokus menghadapi tantangan dakwah itu tidak samar. Kenapa? Orangnya jelas, orang kafir Quraisy ini, musyrikin Mekah itu orang-orangnya ini. Wa ba'da hijratin Nabi ilal Makkah. Setelah Nabi hijrah ke Mekah, ke Madinah, Yatsrib pada waktu itu, maka bertambah. Jadi al-a'da udwanan, orang-orang yang memusuhi Nabi itu semakin bertambah. Satu, Nabi harus menyelesaikan perlawanan orang kafir Quraisy Mekah. Yang kedua, munculnya musuh-musuh baru yang ada di kota Madinah. Nah, siapa yang memusuhi Nabi di kota Madinah? Pertama, ahlul kitab, minal Yahudi wan Nasoro. Yahudi yang ada di tengah kota Yatsrib, Nasoro yang di sebelah selatan kota Madinah. Dikatakan Bani Najran. Jadi Nasrani Najran itu orang-orang Nasrani yang ikut memusuhi Rasulullah, yang tempatnya di sebelah selatan kota Madinah waktu itu, Pak. Perlawanan yang paling kuat itu ahlul kitab yang dikatakan Yahudi. Ada Banu Qainuqa, ada Banu Nadir. 4 puak yang puncak permusuhan mereka dibuktikan dengan adanya perang Khaybar. Ketika Nabi mengusir mereka ke utara, berkumpullah semua puak klan Yahudi ini fi ardi Khaybar, di tanah Khaybar, maka terjadilah perang Khaybar. Yang pada waktu itu kemudian Nabi diracun oleh seorang perempuan dari Yahudi, kalangan Yahudi, imro'atun Yahudiyah. Nah, Nabi ketika menghadapi ahlul kitab itu juga tidak terlalu berat. Kenapa? Orang-orangnya jelas, Pak. Si fulan ini, fulan ini, fulan ini tokoh Yahudi, zu'amaul Yahudi wa ru'usuhum wa nakibuhum, jelas orangnya, Pak. Tapi ketika Nabi dihadapkan satu kelompok yang dikatakan dan disebut oleh Allah al-munafikuna, orang-orang munafik inilah yang begitu berat dalam tantangan dakwah Rasulullah SAW. Kenapa orang munafik begitu berat, Bapak Ibu yang mulia? Wahum yaktumunal kufra wa yudhirunal imana. Ini yang sulit bagi Nabi. Karena orang munafik itu yaktumunal kufra, yaktumunal inkara wal juhuda. Mereka menyembunyikan kekufuran, Pak. Di hati mereka ada kekafiran, di hati mereka ada juhud, pengingkaran. Tetapi di dohirnya mereka menampakkan keimanan, Pak. Ini yang begitu berat bagi Nabi, Pak. Kenapa? Kadang mereka ada di sisi Nabi. Orang-orangnya kadang berperang bersama Nabi. Ahyanan kadang-kadang orang-orang munafik ini bahkan sholat di belakang Nabi. Wahum yusalluna khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sholat juga. Mereka juga sholatnya di belakang Nabi. Bahkan wahum yakuluna, mereka makan bareng Nabi, bareng-bareng. Nabi makan, jamaah bareng-bareng makan, mereka juga ikut bareng-bareng makan. Ketika Nabi membuat tenda di perjalanan, mereka juga sama-sama satu tempat tidur bareng sama Nabi SAW. Ini orang-orang munafik, Pak. Jadi begitu berat. Karena mereka ada di sekeliling Nabi dan membaur dengan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Ini orang munafik. Nah, kita lihat. Maka semenjak bulan Sya'ban, qudratullah atas kehendak Allah, Pak. Setelah perang Tabuk, satu persatu mereka menampakkan jati diri mereka. Jadi satu persatu dari kalangan orang-orang munafikin ini kemudian dalam sejarah kita bisa melihat mereka kemudian satu persatu menampakkan karakteristik mereka. Dan puncak pengingkaran mereka itu nanti ketika Nabi diwafatkan ilar rafiqil a'la, diwafatkan oleh Allah, maka mereka kemudian yakhrujuna min hadil millatil islamiyah afwajan. Dan bukti kemunafikan mereka dibuktikan ketika Nabi wafat, mereka keluar daripada Islam rombongan, Pak, keluarnya bukan satu-satu. Setelah Nabi wafat bareng-bareng mereka murtad semuanya. Dan itulah kemudian yang menjadi tugas Sayyidina Abu Bakar, al-khalifatul ula min khilafati Abi Bakar ba'da wafatin Nabi. 2 tahun Abu Bakar cuman disibukkan ngurusin 2 perkara. Satu, orang yang murtad, orang munafik yang tadi bersama Nabi
segan untuk meninggalkan Islam, tapi setelah Nabi wafat mereka terang-terangan meninggalkan Islam, Pak. Dan ini orang munafik itu tidak terang-terangan memerangi, Pak, tetapi mereka bekerja sama dengan musuhnya Nabi. Orang-orang munafik juga mengikat kerjasama dengan orang-orang kafir Quraisy. Sehingga setiap rencana Nabi SAW, program-programnya Nabi di Madinah itu selalu diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy, Pak. Dan itu ternyata orang munafik. Mereka fa'arsala rasulan. Mereka utus satu utusan untuk pergi ke Mekah dan memberikan berita itu kepada mereka bahwa Muhammad nanti akan membuat begini, bahwa Muhammad nanti akan melakukan begini. Itu selalu diketahui orang-orang Quraisy di Mekah. Dan itu termasuk keterlibatan orang munafik, Pak. Nah, sekarang kita lihat sejarah dari beberapa keterangan yang kami kumpulkan. Wa fi syahri Sya'bana, di bulan Sya'ban, terutama di tahun ke-9 Hijriah, Pak. Di mana kita di bulan Sya'ban ini seakan-akan Allah mengingatkan kita untuk waspada akan adanya sifat kemunafikan itu sangat membahayakan, Pak. Baik nifak dalam konteks nifakun sugro, nifak asgor atau kemunafikan yang kecil, atau dalam konteks nifakun kubro, nifak yang besar yang menjadikan orang itu keluar daripada agama Islam. Yang pertama, wa minal hawadis al-muhimmah fi sahri Rajab, sebagaimana yang diketengahkan oleh para ulama. Di bulan Rajab di tahun 9 Hijriah itu Nabi diperintahkan oleh Allah untuk melakukan perang Tabuk, Pak. Perang Tabuk itu adalah Ghazwatul Usrah, perang yang begitu berat dan begitu sulit bagi sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nah, kenapa perang Tabuk ini dikatakan perang yang sulit? Karena keadaan sahabat dalam kondisi ala siddatid donki wa doikil ma'isyati wa siddatil khararatil jawi. Cuaca yang terik, panas yang luar biasa, tidak ada hasil bumi, tanaman meranggas, hewan ternak banyak yang disembelih diambil dagingnya, kambing-kambing yang diperah susunya karena tidak mendapatkan asupan gizi, rumputnya sudah habis. Akhirnya apa? Kambing-kambing yang biasa menghasilkan susu yang diperah pun sedikit keluar daripada air susunya. Nah, di saat kondisi siddatid donki wa doikil ma'isyati ini, Pak, amarallahul muslimina wal mu'minin, Allah perintahkan kepada orang beriman untuk berperang. Dan perang ini begitu jauh, Pak. Nabi harus mengadakan perjalanan ke Tabuk. Tabuk itu satu daerah yang zaman dulu, di zaman para nabi-nabi sebelum Rasulullah, itu dikatakan Madian. Jadi area Tabuk itu Madinah ke utara, Pak. Kalau sekarang daerahnya dekat sama perbatasan Yordania, Arab Saudi paling utara. Makanya dikatakan Tabuk itu daerah paling dingin di semenanjung Arab. Masuk wilayah Arab Saudi, satu mantikoh wilayah yang dingin, banyak rumputnya, banyak bahkan turunnya hujan salju itu di Tabuk, Pak. Area Arab Saudi, kerajaan KSA yang sampai sekarang itu yang paling utara berbatasan dengan daerah Yordania. Disitulah daerah Arab Saudi yang kadang sering turun hujan, Tabuk itu, Pak. Dan bahkan sering kadang-kadang muncul hujan salju. Jadi kalau dikatakan Nabi SAW, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat, sehingga apa? Mekah itu menjadi murujan, menjadi hijau. Itu yang dimaksud bukan Arab secara umum, Pak, tetapi Mekahnya. Bukan Arab secara umum. Kalau Arab secara umum di zaman Nabi juga sudah menghijau, termasuk Tabuk itu area jazirah Arab yang paling dingin dalam cuacanya. Nah, perang Tabuk ini perang yang begitu jauh perjalanan, Pak. Dari Madinah ke utara untuk menuju Tabuk atau Madian pada waktu zaman dulu, Pak. Nah, dalam kondisi yang berat, minimnya perbekalan, maka disinilah Allah ingin menampakkan manil mu'minuna haqqon wa manil munafikuna haqqon. Perang Tabuk itu filterisasi, Pak.
Allah ingin menunjukkan kepada kekasihnya Rasulullah dan kaum mukminin mana yang beriman benar-benar sahabat yang beriman, mana yang pura-pura jadi sahabat dan dia tidak beriman. Dan itu terbukti Bapak Ibu yang mulia. Maka disebutkan di sini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahayya'u litilkal ghazwati ay ghazwati Tabukin. Maka di tahun ke-9 itu di bulan Rajab Nabi mengadakan persiapan at-tajhiz, al-i'dad, persiapan untuk mengadakan perang Tabuk, Pak. Nah, di tengah Nabi beratnya mempersiapkan peperangan, Nabi menggerakkan, memotivasi sahabat untuk semuanya agar ikut dalam peperangan Tabuk itu. Nabi dikasih tahu oleh malaikat Jibril, Pak, bagaimana sepak terjangnya orang munafik pada waktu itu. Wa aliman Nabi sallallahu alaihi wasallam anna nasan minal munafiqin yajtami'una fi baiti Suwailima al-Yahudi. Di Madinah itu satu paket tuh, Pak. Kalau sudah Yahudi, gandengannya munafik. Orang munafik kerjasamanya sama orang Yahudi, udah klop. Di tengah-tengah persiapan yang begitu berat, Nabi diberitahukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Fa'akhbarahu Jibril alaihi salam. Ternyata orang-orang, Pak, banyak orang-orang yang dari kalangan munafikin ini berkumpul, Pak, di rumahnya Suwailim al-Yahudi. Jadi ada rajulun minal Yahudi ismuhu Suwailim. Suwailim ini laki-laki termasuk zu'amaul Yahudi, tokohnya Yahudi pada waktu itu, Pak. Mereka berkumpul, wan nasu yajtami'una fi hadzal bait. Maka Nabi tahu, Pak, apa yang dilakukan orang-orang munafikin sama orang-orang Yahudi ini, yusabbitunan nasa'an ghazwati Tabukin. Mereka memprovokasi sahabat agar mereka tidak ikut perang, Pak. Udahlah, tak usah ikut. Kondisi paceklik juga. Kok kasihan lah sama anakmu itu kecil-kecil. Ya nanti kalau kau balik hidup, kalau kau balik mati. Istrimu janda lah, anakmu yatim. Terus begitu, Pak. Orang-orang didatangi, diprovokasi oleh orang-orang munafik supaya, Pak, mereka tidak ikut perang. Dan puncak pengingkaran mereka, wahum yajtami'una fi baiti Suwailima al-Yahudi, dan mereka berkumpul di rumahnya Suwailim ini, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam faba'asan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim Talhata ibnu Ubaidillah. Maka Nabi mengirim Talhah bin Ubaidillah. Allah perintahkan kepada Nabi supaya rumah Suwailim itu dibakar, Pak. Dan ini hadisnya riwayatnya sahih. Maka Talhah bin Ubaidillah diutus oleh Nabi ma'ana farin min ashabir rasuli, bersama dengan beberapa orang mendatangi mereka. Untuk apa? Fa'amarohu ayyakhruqa alaihim baita Suwailimah hadza. Mereka diperintahkan untuk membakar rumah yang dilaknat itu, Pak. Satu rumah yang dijadikan tempat berkumpulnya orang-orang yang mengingkari agamanya Allah. Satu rumah yang dijadikan persengkongkolan jahat antara ahli kitab Yahudi sama orang-orang munafik. Maka kemudian fafa'ala dzalika. Sayyidina Talhah bin Ubaidillah kemudian mengambil membawa api, dibakarlah rumah itu dari luar, Pak. Faktahamal munafiqun al-judron al-baiti wa farru, dan kemudian ketika rumah sudah terbakar, mereka menjebol salah satu dinding rumahnya Suwailim itu, Pak. Setelah jebol, mereka semuanya wafarru min dalikal baiti, kemudian mereka kabur lari semua dan meninggalkan rumah itu, Pak. Ini terjadi di bulan Rajab. Terang-terangannya nanti peristiwa itu dikuatkan di bulan Sya'ban, Pak. Wa annahu kana ulaikal mukhtalifuna an ghazwati Tabukin minal munafiqina ala qismaini. Jadi orang munafik itu ada dua kelompok. Jadi supaya kita bisa melihat, Bapak Ibu yang mulia, bagaimana buruknya sifat munafik itu. Dan supaya kita punya kewaspadaan tentang sifat munafik yang mazmumah, dicela oleh Nabi SAW. Maka orang-orang munafik pada zaman Nabi masih hidup ada dua kelompok. Dalam ketika istikhlaf, mereka tidak ikut perang Tabuk, di mana ketika Allah ingin menyaring dan memfilter, Allah ingin memberitahu kepada Rasulullah, ini orang-orang yang munafik sebenarnya munafik, dan ini yang ikut-ikutan munafik, dan ini yang sebenarnya iman.
Jadi ada 3 kelompok waktu perang Tabuk itu, Pak. 1, al-mu'minuna haqqon. Sahabat Nabi yang benar-benar sahabat, benar-benar beriman. Yang kedua, sahabat tapi enggan. Karena terprovokasi oleh orang munafik dan diuji oleh Allah dengan keadaan yang sempit. Mereka istikhlaf, minta izin kepada Nabi untuk tidak ikut perang. Setelah perang Tabuk selesai, mereka kemudian bertobat dan tobatnya sebagian diterima oleh Allah. Kelompok yang ketiga, kismun minhum. Kelompok yang ketiga adalah min haula'il munafikina qa'adu walam ya'tadiru. Orang-orang munafik yang mereka ini tidak ada uzur karena mereka memang tidak mau ikut perang. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka annaku udahum hadza fihi ma fihi minat tasbiti lirrasuli wali ashabi. Jadi mereka tidak mau menghadiri undangan Nabi, Pak. Mereka santai di depan rumah mereka sambil ongkang-ongkang begitu. Nanti kalau ada sahabat yang lewat ditanya, mau kemana? Memenuhi undangan Nabi, persiapan perang. Udahlah, tak usahlah. Ini musim paceklik. Kau balik aja lah. Itu terus seperti itu, Pak. Dia provokasinya. Dan mereka yakuduna. Mereka duduk di rumah masing-masing. Sambil melancarkan serangan kepada orang-orang beriman. Walam yaktafil munafiquna bimisli hadza. Bahkan mereka tidak hanya melakukan serangan secara masif memprovokasi sahabat, bal sara ba'duhum ma'an nabi yarjufuna bil jaisil islami kullama sanahat fursah. Bahkan dikatakan mereka juga ada yang ikut Nabi, Pak. Itu pinternya orang munafik itu, Pak. Ada yang mereka enggan berangkat, duduk-duduk di rumah sambil nunggu orang lewat nanti diprovokasi supaya gak ikut perang. Ada yang mereka keluar ikut kepada Nabi. Cuman nanti untuk melihat siapa aja yang akan berangkat. Siapa aja kan nanti sahabat yang akan ikut perang. Dititenin, Pak, 1 fulan. Nanti diprovokasi keluarganya. Didatangi anak istrinya supaya apa? Menghalangi atau menghalau suaminya supaya tidak ikut perang Tabuk. Begitu masifnya dan jeleknya akhlak mereka, Pak. Setelah mereka tahu fulan bin fulan ini akan ikut perang Tabuk, mereka datang ke keluarganya, dikasih tahu istrinya, tak usahlah laki kau suruh perang. Kau cegah dia, ini musim tak baik, suasana tak baik, cuaca tak baik, paceklik berkepanjangan. Persediaan makan menipis, kita nggak tahu sampai mana hujan ini akan turun. Maka tak usah kau bilang ke laki engkau, ke suami engkau, jangan boleh ikut perang bersama Rasulullah. Jadi terus, Pak, begitu. Ini bahayanya orang munafik, Pak. Nah, termasuk kejahatan mereka kita lihat, Pak. Wa a'malul munafiqina fitilkal hadisa. Orang-orang munafik yang ikut bersama Nabi, Pak. Itu tujuannya untuk mencela atau mencemooh. Lamzul mu'minin. Jadi lamzu itu hinaan. Maka dikatakan wailul likulli humazatil lumazah, al-lamzu. Jadi termasuk karakter orang munafik itu suka mencela. Hubbul lamzilil ghair, Pak. Jadi hubbul lamzil ghair, suka mencela orang lain, Pak. Itu kebiasaan mereka. Wa min dzalika aidan lamzuhum lil mutatawwi'ina minal mu'minina fi shadaqat. Di saat Nabi SAW, kalau kita ingin melihat seperti apa buruknya orang munafik itu, Pak. Di saat Nabi SAW mengumpulkan perbekalan untuk perang Tabuk. Ini perang peristiwa terakhir dalam kehidupan beliau sebelum beliau diwafatkan oleh Allah. Maka Nabi SAW membentangkan takazah kepada sahabat pada waktu itu. Siapakah di antara kalian yang ingin berjihad di jalan Allah dan membeli apa yang telah dijanjikan oleh Allah dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya? Laki-laki yang pertama kali datang, awwalu man jaa ilan nabi bi malihi. Orang yang pertama kali datang dengan hartanya kepada Nabi pertama adalah Sayyiduna Abdurrahman ibnu Aufin radhiyallahu an. Jadi dalam perang Tabuk itu laki-laki yang pertama kali membawa hartanya itu Abdurrahman bin Auf. Ada mengatakan Sayyidina Abu Bakar. Riwayat yang paling masyhur, awwaluman, pertama kali orang yang datang ke Nabi dengan membawa hartanya itu adalah Abdurrahman ibnu Aufin radhiyallahu anhu. Falamma jaa Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu wa ardh.
Berapa beliau bawa hartanya, Pak? Wa yahmilu bi arba'ati alafi dinarin, dan beliau waktu itu datang kepada Nabi bawa apa namanya, Pak? Buntutan. Buntutan itu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia tuh, Pak? Buntutan. Coba ya. Bukan bahasa Indonesia itu. Oh, saya kira bahasa Indonesia. Buntutan tuh kain, Pak. Kain yang dibentang terus dikasih isinya duit. Uang zaman itu kan bukan uang kertas, Pak. Uangnya dinar, emas. Kalau 4.000 koin dinar emas itu ya sak gembol, Pak. Jadi dibawa 2 gembol begitu berat, Pak. Karena ini emas uangnya. Berapa totalnya? 4.000 dinar, Pak. Az-Zuhri mengatakan Sayyidina Abdurrahman bin Auf memberikan uang hartanya 4.000 dinar. Yang cash. Belum kuda yang sekian puluh ekor. Beliau dikatakan bawa 80. Belum ontanya. Saya hitung, Pak, berapa 4.000 dinar. Harga 1 dinar itu harga 1 ekor kambing, Pak. Di zaman Nabi 1 dinar itu dapat 1 ekor kambing. Berarti 1 ekor kambing sekarang 2.200.000 nasional. Kalau Batam mungkin karena lebih mahal karena dikirim. Harga OTR resmi nasional kambing itu standar 2.200.000. Di zaman Nabi juga segitu, 2.200.000. 2.200.000 kalikan 4.000. Berapa? Berapa itu ketemunya, Pak? Kalkulator saya nggak muat semalam, Pak. Nolnya 6. Kalau nolnya 6 itu miliar kan? Berarti kalau nolnya 9 triliun ya. 6 juta. Kalau 9 jadi berapa totalnya? 880 miliar. Hampir 1 T, Pak. Di zaman itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf sudah punya aset uang cash, Pak. Hampir 1 T, Pak. Itu untuk perang Tabuk loh, Pak. Belum kuda pacuan tunggangan yang paling bagus, belum unta beliau. Sekian ratus ekor unta. Apa kata orang-orang munafik? Mereka mencemooh Sayyidina Abdurrahman, Pak. Inda tahayyu'ihi fi ghazwati Tabukin. Wa qalal munafiquna. Orang munafik mengatakan, "Maja'a biya illa riya'an." Kalian percaya kata orang munafik, Abdurrahman ini pamer. Orang sudah bawa sekian hampir 1 T, Pak. Untuk membiayai mendukung peperangan Nabi, itu masih dicemooh mereka. Pamer dia itu. Dia pengen menunjukkan giginya. Dia pengen melihat supaya kita tahu kalau dia itu orang kaya. Dia itu hanya ingin manas-manasin kita aja kata orang munafik. Dia pamer tuh. Masa duit segitu semua banyak gitu dikasihkan ke Nabi. Ini kan kalau orang ikhlas mana mungkin ikhlas, itu pamer kata orang munafik, Pak. Dijual omongan tuh keliling sekota Madinah. Abdurrahman bin Auf ngasih 4.000 dinar. Aku tak percaya kalau dia ikhlas itu. Sok-sokan aja kata orang munafik. Itu begitu, Pak. Ibarat kalau bahasa kita kasarnya begitu. Dijual cemoohan itu, Pak. Satu kota Yasrib Madinah pada waktu itu sampai mendengar tuduhan keji yang dilakukan orang munafik kepada Abdurrahman bin Auf. Sombong dia. Jadi ketika ada orang infak gede begitu, dicela, alah pamer. Itu Pak Haji itu yang bangun berapa? Oh dia ngambil lelangnya 10 tiang. Alah dia itu pengen dipuji aja itu. Orang munafik itu begitu, Pak. Mana ada ikhlas itu. Nah, walamma jaa sahabiyun akharu la yamliku illa sa'aini min tamarin. Nah, ketika sahabat yang paling miskin ikut datang untuk mempersiapkan perbekalan perang, itu dicela juga. Yang bawa paling gede dicela, yang bawa paling kecil pun dicela. Siapa yang paling bawa kecil? Sahabiyun alladzi lam yamliku syai'an min malin wa yahmilu sa'aini min tamrin. Ada sahabat yang datang cuman bawa 1 gantang kurma, 2 sok, Pak. Hanya 1 ini, setengah karung kecil aja, Pak, ditenteng. Ya Rasulullah, hada wa tamr,
hadalaka minni, ini untuk engkau dari saya ya Rasul. Orang-orang munafik yang ngelilingi Nabi ikut juga di samping Nabi. Ketika keluar dari majelisnya Nabi, mereka mencemooh. Fa'abu qaso'an li auladi ta'aman wa atabi so'isani ila rasuli. Ada laki-laki yang paling miskin cuma punya harta 2 sok kurma. 1 soknya ditinggalkan untuk keluarganya, 1 soknya diberikan untuk Nabi sebagai tambahan bekal peperangan. Falamma wada'ahu baina yaday, setelah laki-laki itu meletakkan kurma di sisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalal munafiquna innallaha wa rasulahu ghaniyani an so'ika hadza. Hei fulan, Allah dan Rasulnya itu kaya, tak butuh sama kurma yang cuma 1 gantang ini. Tak ngefek kurmamu ini. Ini perang biayanya gede, kau cuma bawa 1 gantang kurma, gak ngefek bro, kata dia. Jadi memperkecilkan istisghar, ikhtikor. Orang yang punya hanya 1 gantang kurma, hatinya mengecil, Pak. Ini ikhtikor namanya, istisghar. Bagaimana kemampuan mereka melemahkan semangat beramal, Pak. Yang gede dicela supaya nggak semangat beramal. Yang miskin dicela juga, biar down. Kau bawa berapa? 1 gantang kurma. Mau kemana? Ku kasih Nabi. Untuk bertambah-tambah, dikit-dikit tak masalah. Tahu tak? Allah sama Rasulnya itu maha kaya. Nggak ngefek sama kurmamu yang cuma 1 gantang itu. Ini orang munafik loh Pak. Di zaman itu. Sampai segitu buruknya akhlak mereka. Maka kemudian Allah tegur mereka dalam surah At-Taubah ayat 79, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yalmizunal mutawwi'ina. Dan orang-orang yang mencela, orang-orang yang taat, yang ikut bertungkuh lumus membantu Nabi minal mu'minina fis shadaqati, yaitu dari kalangan orang beriman ketika bersedekah untuk membantu dakwah yang berupa perang Tabuk yang akan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, faqad ja'al munafiquna wa kadzdzabu 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qalu. Maka ketika terakhir pasukan sudah akan bertolak, zahaban nabiyyu ma'a ashabi au ma'a jaisihim. Nabi akan meninggalkan kota Madinah, maka semua pasukan dikumpulkan, Pak. Maka waqalal munafiquna, orang-orang munafik datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ladaina a'zar. Kami terpaksa enggak ikut ya Rasulullah. Kami ada uzur. Kami ini semuanya berhalangan, padahal tidak ada uzur. Waladaina kada wa kada, waladaina kada wa kada. Setiap orang mengajukan alasan. Ya Rasulullah, saya tidak ikut perang ini. Anak saya sakit. Ya Rasul, orang tua saya yang udah jompo harus saya rawat. Ya Rasulullah, istri saya mau melahirkan, macam-macam alasan a'dzar yang dibentangkan di hadapan Nabi. Fa'adinan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi mengizinkan. Oke, terserah, silakan. Yang tidak mau ikut perang, silakan. Dari sinilah kemudian Nabi tahu siapakah orang-orang beriman dan siapa yang pura-pura beriman, Pak. Dan itu dibuktikan oleh Allah dalam ketika akan terjadinya perang Tabuk. Fakana akibatu dzalika an ja'alallahu dzalika nifaqan fi qulubihim, dan akhirnya alasan-alasan yang dibuat oleh mereka itulah yang kemudian menjadikan mereka dikatakan munafikina min hadil ummati, orang-orang munafik daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ulaika sahabatul ladzina saddaqu rabbahum fa innallaha tabaraka wa ta'ala qad anzala alaihim taubatan farihu biya farhan adzima. Dan orang-orang beriman ada yang tadinya sempat tergoda juga karena terprovokasi pengaruh orang munafik, akhirnya mereka menyadari dan mereka bertobat dan Allah terima tobatnya dan Allah berikan berita gembira kepada mereka. Allah berikan qabulu taubatihim, diterimanya tobat mereka dan mereka mendapatkan berita gembira. Jadi wafariqu biya farhan azima, dan mereka mendapatkan kebahagiaan yang besar. Kenapa? Diterima tobatnya. Dan itu di bulan Sa'ban, Pak. Dalam riwayat diterima tobatnya orang-orang yang istikhlaf, sahabat yang memang sempat terprovokasi atau sahabat yang memang benar-benar ada uzur,
Maka mereka kemudian diperintahkan bertobat oleh Nabi, dan mereka bertobat di bulan Sa'ban itu mereka mendapat kabar tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal munafikun, kecuali orang-orang munafik yang dari awal mereka memang tidak ingin ikut perang dan mereka ingin memprovokasi dan mengacaukan kekuatan umat. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu yang mulia, berapa jumlah mereka, Pak? Sahabat itu ribuan. Nah, kam adaduhum atau adadul munafikina alladzina yujaduna fi sahifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat sekarang berapa jumlah mereka, Pak. Sebetulnya orang munafik ini tidak banyak, Pak. Cuman satu orang munafik, kekuatan igorohnya itu bisa merusak ribuan sahabat. Itu ajibnya orang munafik, Pak. Satu orang munafik masuk di dairatul iman, orang-orang beriman, mukmin, itu sudah bisa menimbulkan efek daya rusak yang begitu besar, Pak. Karena provokasinya itu. Makanya Nabi menyebutkan tidak banyak orang-orang munafik di tengah-tengah kita ini. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka. Tetapi yang sedikit ini, wa amal qalilu, yang sedikit ini daya rusaknya, taksirul fasadil wal halaknya itu luar biasa. Dalam merusak akidah umat, merusak keimanan umat, merusak kekuatannya umat, merusak persatuan umat, itu begitu besar daya rusaknya, Pak. Bagaimana tidak? Mereka ada di samping Nabi, mereka di sekeliling Nabi. Apa yang direncanakan Nabi mereka tahu. Mereka tahu kualitas sahabat-sahabat. Mereka datangi para sahabat, mereka provokasi. Mereka menjalin kerjasama dengan musuh-musuhnya Nabi. Mereka juga bekerja sama dengan orang Yahudi, Ahlul Kitab. Mereka juga yang membocorkan rahasia Nabi. Mereka yang membantu Ahlul Kitab ketika terjadi perang Khandaq, Pak. Perang Khandaq itu di satu tempat yang digali paritnya oleh Sayyidina Salman atas usulan beliau. Ketika pasukan di sebelah utara kota Madinah, orang-orang munafik ini bersama dengan Yahudi menyerang keluarga-keluarga sahabat dari tengah kota Madinah, Pak. Maka diutuslah Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menumpas mereka, dan mereka kabur semua, Pak. Orang-orang munafik lari bersama dengan orang Yahudi. Jadi tidak banyak. Berapa jumlah mereka? Wa kanal munafiquna fi adin nabi ya'ishuna fil madinatil munawwarah bainal muslimina. Sepakat ulama mereka tidak memisahkan diri. Tidak ada satu kampung perkampungan munafik, itu enggak ada, Pak. Jadi di mana mereka? Ya'ishuna fil madinatil munawwarah. Mereka hidup di Madinah. Bainal muslimina, di tengah-tengah orang-orang Islam. Maka di setiap kampung itu bisa dipastikan ada orang munafik di sana, walaupun satu dua orang, Pak. Waqad wasala adaduhum ila ma yuqaribu salasumi'ati wa sab'ina sahsun minar rijali wan nisa. Kalau disensus total laki-laki dan perempuan, ini riwayat yang paling masyhur, maka orang munafik di Madinah sampai Nabi wafat itu tidak lebih dari 370 orang. Dari sekian ribu orang sahabat Nabi, maka yang munafik itu orang-orang yang berpura-pura jadi sahabat atau berpura-pura iman kepada Nabi, itu tidak kurang dari salah sumi'atin wasabu'ina, 370. Ya 370 itu satu RT juga, Pak, kalau kumpul. Betul ya, satu RT kan, Pak? RW apa RT? Lumayan banyak juga. Itu total, Pak, seluruh kota Madinah. Nah, daripada mana puaklannya? Satu, orang munafik itu waqad asu fil madinatil fasada. Mereka mengupayakan kerusakan di tengah kota Madinah. Wa hawalu iqa'al fitnati bainal muslimin, dan mereka berupaya untuk menimbulkan fitnah di tengah-tengah kaum mukminin. Wa harabul Islam, bahkan mereka juga memerangi Islam tapi secara sembunyi-sembunyi. Ibarat pepatah Indonesia itu menggunting dalam lipatan, betul, Pak? Menggunting dalam, itu yang bisa melakukan hanya tukang jahit loh, Pak. Kalau nggak tukang jahit nggak bisa menggunting dalam lipatan ya. Kalau kita bukan tukang jahit nggak bisa. Itu pepatah, Pak. Itu bukan hadis. Jangan pula nanti ditanya itu hadis dari mana, Ustadz? Enggak, itu pepatah Indonesia. Menggunting dalam lipatan, bara dalam sekam. Itu orang-orang munafik, Pak.
Wa harabul Islam wa kadzdzabun nabiyya, dan mereka mendustakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana haula'il munafiqina ba'dhum minal ausnah. Daripada mana mereka? Dalam beberapa kitab yang kami kumpulkan keterangannya, orang munafik itu lintas suku, Pak. Lintas kabilah. Di Madinah sebelum Nabi datang, Pak, Madinah itu ada 4 puak besar. 1 puak Arab, orang Arab asli yang tinggal di Madinah ribuan tahun sebelum Nabi hijrah, yang dulu eksodus dari Yaman Selatan, masih keturunan Bani Ismailiyah, yang tinggal di Yaman. Bendungan Ma'rib jebol, ada bendungan Ma'rib namanya jebol, terus orang itu eksodus ke utara. Yaman kan lebih selatan, eksodus ke utara, ketemulah tanah Yasrib. Maka orang-orang Arab ini tinggal di Yasrib pada waktu itu sudah ratusan tahun, Pak. Nah, orang Arab ini ada 2 suku. Pertama yang paling besar Aus, yang kedua Khadraj. Jadi ada kabilatul Ausi, ada kabilatul Khadraji. Nah, dari 2 puak Arab inilah yang mendominasi tanah Madinah pada waktu itu. Nah, di luar puak 2 ini Arab, ada orang ahlul kitab. Yahudi di tengah, Nasrani di selatan, di pinggir, Pak. Jadi 4 ini dominasinya. Nah, siapa orang munafik? Orang munafik dari kalangan orang Aus, orang munafik dari kalangan Khadraj, orang munafik dari kalangan Yahudi yang pura-pura masuk Islam, Pak. Ahlul kitab yang mengaku masuk Islam tapi pura-pura. Dalam sejarah ahlul kitab Yahudi yang masuk Islam secara serius cuma 8 orang. Di antaranya Abdullah ibnu Salam, seorang rahib, wa kana huwa rahiban, yang kemudian mendapat hidayah masuk Islam pertama kali dari kalangan Yahudi ketika inda qudumin Nabi bil Yasrib. Selain 8 ini rata-rata munafik, Pak. Mereka hanya mencari titik aman supaya hartanya tidak diambil oleh orang beriman, supaya mereka tidak membayar upeti jizyah. Maka mereka pura-pura beriman dan mereka berkomplot dengan munafik Aus dan Khadraj. Nah, siapa pemimpinnya yang dari Aus? Abdullah bin Ubay bin Salul, Pak. Suara apa ini? Bunyi ya? Loh, ini belum masuk inti temanya loh, Pak. Ini masih pengantar kok, Pak. Maka saya kirimkan playernya itu, dan kiat khusus untuk menghindari sifat kemunafikan. Itu tema intinya, Pak. Ini masih pengantarnya loh, Pak Haji. Pengantarnya udah ngabisin waktu nih, belum masuk temanya kita ini, Pak. Nah, artinya bagaimana? Dari sini kita bisa mengambil pelajaran betapa bahayanya kemunafikan itu, Pak. Satu orang munafik memiliki daya rusak yang begitu besar untuk kehidupan orang beriman. Makanya sifat-sifat nifak ini sifat yang mazmumah. Orang yang kena sifat munafik ini bahayanya luar biasa, Pak. Ada di setiap umat pasti ada. Karena Nabi menyebutkan setiap kita berpeluang memiliki sifat kemunafikan, Pak. Dalam konteks nifak sugdo yang kecil. Tidak ikhlas beramal, idza kadzaba, idza hadasa kadzaba, kalau berbicara suka berdusta, idza wa'ada khalafa, kalau berjanji suka berselisih, mengingkari. Janjinya ketemu jam 10, jam 5 sore baru muncul. Itu pun pamit, aku tadi pagi tak sempat. Idza tumina khon, ketika dipercaya berkhianat. Ini munafik-munafik kecil, Pak. Termasuk orang yang kena nifaq itu siddatul qauli, ucapannya keras. Raf'us shauti, lantang. Orang Melayu bilang menengking suara, Pak. Kalau ngomong keras tapi nggak sesuai dengan kenyataan. Sukanya ngeritik kayaknya, Pak. Nggak pernah ke masjid tapi kas masjid diotak-atik terus. Ini kayaknya pengurus nggak sikoh ini, nggak percaya. Tapi nggak pernah ke masjid. Tapi yang diurusin kas masjid. Mana nggak betul tuh manajemennya itu. Itu penyakit munafik, Pak. Udah nggak ikut meramaikan, melemahkan orang yang semangat ibadah. Nah, itulah yang pernah 14 abad yang silam pernah terjadi pada kalangan orang-orang munafikin. Nah, terakhir Bapak Ibu yang mulia, 370 itu total. Berapa yang Nabi tulis dalam lembarannya? Ulama sepakat 18 orang, Pak. Ada yang mengatakan 18 orang yang ditulis oleh Nabi, disimpan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, itu bi amrin Nabi,
Dan Sayyidina Hudzaifah dikatakan, ya Hudzaifah tuh sampai kapanpun nama-nama ini jangan sampai bocor ke orang-orang. Satu aja yang kuperintahkan, ketika idza mata ahadum, ketika di antara 18 ini mati, la tusollihi, jangan kau solatkan dia. Itu aja. Maka Sayyidina Umar bin Khattab, wa kana Umar bin Khattab kullama mata rajulun duna annahu minal munafiqin akhadha Hudzaifatu ma'ah. Dan itu betul, Pak. Sayyidina Umar itu sering merayu Hudzaifah. Adakah namaku di situ ya Hudzaifah? Ini seorang Sayyidina Umar aja masih takut kalau namanya ada di lembarannya yang ditulis oleh Nabi. Yang nulis Hudzaifah, yang nyuruh Nabi, ya Hudzaifah uktub fulan bin fulan munafik, fulan bin fulan munafik, fulan bin fulan munafik. Dan jangan kau beritahu siapapun orangnya. Sayyidina Umar tuh kuat sekali, Pak. Ya Hudzaifah, kasihlah kisi-kisinya gitu, Pak. Asal ketemu dirayu, Pak. Bocorannya inisialnya aja, namanya depannya U, ada nggak U? Nggak ada lah U. Udahlah Umar, serius ini begitu. Kalau ketemu di ikram gitu, Pak, diajak ngopi dulu gitu kan. Nanti dirayu, Pak, kasih tahulah bocorannya ya Hudzaifah. Aku tak bisa tidur semenjak mengetahui hal itu. Aku takut kalau seandainya namaku maktubun fi sohifati fi hadis sohifah, aku takut kalau namaku ada di situ. Maka wakana Umar radhiyallahu anhu yakhsha katsiran, orang yang paling khawatir, wa huwa faruqul ummah, bahkan beliau dikatakan al faruq, tapi masih takut kalau seandainya beliau masuk catatan Nabi orang-orang yang dikatakan munafik. Itu Sayyidina Umar, Pak. Dan ternyata beliau tidak ada namanya. Dan daripada mana buktinya? Ketika ada orang meninggal kok Sayyidina Hudzaifah enggak nyolatin, maka itulah orang-orang munafik yang ada 18 pemimpin mereka yang mana mereka tidak disolati ketika mereka meninggal, tapi Sayyidina Umar menyuruh orang lain untuk menyolatkan, hanya untuk menghormati keislamannya walaupun hatinya ada kemunafikan. Nah, kemudian kita terakhir asbabun nifaq, kenapa mereka bisa menjadi orang munafikin? Kami tidak bahas, tapi kami kasih keterangannya. Paling tidak ada 4 sebab, Pak, yang harus kita ambil pelajaran. Pertama, hubbus sahwah. Orang munafik itu karena menjadi munafik, pertama karena cinta kepada nafsu syahwatnya. Rata-rata ini terbukti, Pak. Kenapa di zaman Nabi ada orang munafik? Mereka sebetulnya orang-orang yang lebih dominan mencintai syahwat kesenangannya. Yang kedua, hubbul jahi wari'asah. Orang yang suka dengan kedudukan, kemuliaan di tengah umatnya. Abdullah bin Ubay itu awalnya baik, Pak. Tapi sebelum beliau menjadi munafik, kenapa? Menganggap Nabi itu rival. Sebelum Nabi datang, dua puak Aus dan Khadrat ini sepakat mengangkat Abdullah bin Ubay menjadi pemimpinnya, nakibul kabilata ini. Jadi kabilah Aus dan Khadrat akan bersatu, dipimpin seseorang dari dua suku ini. Maka ditetapkanlah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebelum diangkat resmi, tiba-tiba Nabi datang. Sehingga apa? Orang Madinah berkiblat kepada Nabi, meninggalkan Abdullah bin Ubay. Maka selama itu Abdullah bin Ubay melihat Nabi ini musuh, saingan, rival, Pak. Ini sebab kenapa ada orang munafik, karena mereka merasa disaingi dalam kedudukan keumatannya. Maka karena mereka hubbul jahi wardiasa, cintanya mereka kepada kedudukan. Yang kedua, ta'aluquhu ila dunya wa na'imiyah. Mereka selalu menggantungkan kesenangan dunia. Takut mati, takut perang. Kalaupun mereka perang, mereka tujuannya bukan karena Allah. Mereka perang ingin dapat ghanimah, nanti kalau menang dapat bagian. Itu yang ketiga. Yang keempat, dhaful iman wala ikhlasu fil amal. Mereka kalau berbuat tidak ikhlas karena Allah, kemudian lemahnya keimanan. Ini 4 dominan yang diteliti oleh ulama. Kenapa ada orang Islam tapi pura-pura Islam, ada beriman tapi pura-pura beriman. Katmul kufri wa idharul imani, menampakkan keimanan tapi hakikatnya menyembunyikan kekufuran. Itulah an-nifaq, kemunafikan yang begitu besar dahsyat efek buruknya yang direkam oleh ulama sejarah dan kita bisa mengambil pelajaran. Dan itu terjadi di bulan Sa'ban, Pak. Setelah Nabi balik dari perang Tabuk, maka orang-orang munafik ini kemudian banyak yang eksodus, banyak yang minggir dari tengah kota Madinah karena mereka sudah diketahui jati dirinya. Banyak yang diketahui siapa fulan bin fulannya oleh Nabi SAW. Dan bangkitnya mereka itu setelah Nabi wafat, mereka balik lagi ke Madinah dan mereka rame-rame untuk melakukan murtad secara berjamaah. Jadi mudah-mudahan pengajian kita di pagi hari bermanfaat, ada iktibar, kita bisa mengambil pelajaran dari
kehidupan orang-orang yang sudah mendahului kita, baik itu kehidupan orang beriman atau orang-orang yang pura-pura beriman, dan kita bisa mengambil ibrah pelajaran untuk al-ijtinab wal ibtiat an jami' sifatin nikab, untuk menjauhkan diri dari semua bentuk sifat-sifat kemunafikan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kami tidak buka sesi tanya jawab karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan hal ini menambahkan kekuatan iman kita kepada Allah dan semakin kuat kita mujahadah berjuang di jalan Allah semampu kita dengan harta kita, tenaga kita, dan paling tujuan utama adalah li imarati hadal masjid, kita makmurkan masjid kita masing-masing sebagaimana supaya kita terjauhkan dari semua bentuk-bentuk sifat munafik, walau kana qalilan, walaupun itu sedikit, walau kana sogiron, ataupun walaupun sekecil apapun sifat kemunafikan, jom kita keluarkan dari hati kita dan kita keluarkan dari ruhani kita. Fa'tabiru ya ulil absar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.